Kelompok 16. Bab 5. Persediaan. Di bab ini kita akan mempelajari seperti yang tertulis di berikut ini. A. Pengertian persediaan. Persediaan merupakan aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, sedang dalam proses produksi, dan dalam perjalanan, atau masih dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. B. Jenis-jenis persediaan. Perusahaan mengklasifikasikan persediaannya sangat tergantung pada jenis usaha perusahaan yang dijalankannya. Apakah perusahaan perdagangan atau perusahaan manufaktur? Perusahaan perdagangan hanya ada satu klasifikasi persediaan, yaitu disebut dengan persediaan barang dagangan, merchandising inventory, namun terdiri banyak item, contohnya seperti produk makanan, produk bahan pokok, dan lain-lain. Item ini dimiliki oleh perusahaan kedua dan siap dijual kembali ke pelanggan. Pada suatu perusahaan manufaktur, persediaan biasanya diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Persediaan barang jadi, finished good, 2. Persediaan barang setengah jadi, working in process, 3. Persediaan bahan baku, raw material. C. Pengukuran persediaan. Persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih dan nilai yang lebih rendah antara biaya dengan nilai realisasi bersih. Biaya persediaan seringkali disebut dengan istilah harga pokok persediaan. Biaya pembelian persediaan meliputi harga pembelian, biaya masuk dan pajak lainnya, biaya pengangkutan, penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat didistribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Simaklah contoh berikut ini. D. Sistem pencatatan persediaan. Ada 2 sistem pencatatan persediaan, yaitu 1. Sistem pencatatan persediaan perpetual, perpetual inventory system. 2. Sistem pencatatan persediaan periodik, periodic inventory system. Sistem persediaan perpetual adalah sistem pencatatan persediaan di mana perusahaan akan mencatat setiap mutasi persediaan, baik kuantitas atau biayanya, pada akun persediaan. Sistem persediaan periodik adalah sistem pencatatan persediaan di mana perusahaan tidak setiap saat mencatat mutasi persediaan, baik kuantitas maupun biayanya, pada akun persediaan. Simaklah contoh berikut ini. E. Penentuan kuantitas persediaan. Untuk menyiapkan laporan keuangan, sangat perlu untuk menentukan jumlah atau kuantitas persediaan yang dimiliki oleh perusahaan pada tanggal pelaporan keuangan. Penentuan jumlah persediaan ini dilakukan dengan 2 langkah berikut ini. 1. Menghitung persediaan fisik yang ada di perusahaan. 2. Menghitung kepemilikan persediaan yang berada dalam perjalanan. Penghitungan persediaan fisik ini meliputi aktivitas penjumlahan, penimbangan, atau pengukuran jumlah persediaan yang ada saat itu. Penghitungan secara akurat dapat dilakukan jika perusahaan tidak sedang menjual atau menerima barang. Untuk barang-barang yang keberadaan dalam perjalanan, perlu penetapan hak kepemilikan barang tersebut. Kepemilikan barang ini sangat tergantung pada perjanjian jual beli yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli. Ada 2 macam perjanjiannya, yaitu 1. FOB shipping point, 2. FOB destination. Konsinyasi yaitu pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi. F. Penilaian persediaan.
Penentuan nilai persediaan ini berhubungan dengan penentuan harga pokok barang yang terjual atau dikenal istilah harga pokok penjualan. Nilai persediaan dapat ditentukan dengan berbagai metode yang meliputi 1. Penentuan nilai persediaan berdasarkan biaya. 2. Penentuan nilai persediaan berdasarkan harga pasar. 3. Penentuan nilai persediaan berdasarkan harga terendah antara biaya atau harga pasar. Beberapa metode untuk menentukan nilai persediaan ini berdasarkan biaya atau harga pokok yaitu 1. Metode identifikasi khusus. 2. Metode asumsi aliran biaya atau harga pokok yang terdiri dari A. FIFO First in First Out atau MPKP masuk pertama keluar pertama. B. LIFO Last in First Out atau MTKP masuk terakhir keluar pertama. C. Average biaya rata-rata tertimbang. Simaklah beberapa contoh berikut. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa membuka file yang dikirim guru di halaman 494. G. Perbandingan metode penentuan biaya persediaan dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Setiap metode penilaian persediaan akan menghasilkan jumlah yang berbeda untuk 1. Harga pokok penjualan periode berjalan, 2. Nilai persediaan akhir, dan 3. Laba kotor. Simak ilustrasi berikut. H. Metode penilaian persediaan selain harga pokok. Selain menggunakan metode harga pokok, dapat juga menggunakan metode lain. Metode lain tersebut adalah 1. Metode mana yang lebih rendah antara biaya atau harga pasar sama dengan LCM. Metode ini umumnya digunakan oleh perusahaan yang menjual barang dagangan berupa produk. 2. Penilaian persediaan dengan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dikurangi biaya pelepasan langsung seperti komisi penjualan. Metode ini biasanya dipakai pada perusahaan yang memiliki persediaan di mana kondisinya barangnya rusak atau cacat.